Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dini kulli wa kafa billahi syahida. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Wa bi sahhi sadri wa sawi amri wa hludatam lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa rzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita masuk lagi ya di bahasan kita fikih muamalah. Kita masih berada di bahasan syarat jual beli. Ya, syarat jual beli ini merujuk kepada kitab-kitab yang ada di kitab mazhab Imam Syafi'i. Yang ini saya kutip dari kitab Fikih Islam wa Adilatuhu yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, seorang ulama yang merupakan salah satu ulama besar dari Al-Azhar. Ya. Nah, beliau menulis di bagian fikih muamalah ini adalah syarat jual beli. Ya. Beliau mengutip ya dari fikih mazhab Syafi'i bahwa syarat jual beli itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada bagian mengenai pelaku, ada bagian untuk sirah, dan ada bagian yang menjelaskan mengenai barang. Nah, ya, malam ini kita akan menuntaskan ya bagian terakhir mengenai barang. Nah, sedikit kita mereview gitu ya supaya tidak terputus bahasannya, bahwa syarat jual beli melibatkan 3 ini. Ada bagian pelaku, sighah ini adalah lafaz ucapan, sedangkan barang yang mengenai barangnya. Nah, yang pertama mengenai pelaku, bahwa yang namanya jual beli itu harus memenuhi syarat bahwa dia balik dan berakal. Ya, balik dan berakal. Meskipun kemudian dikasih pengecualian. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak itu diperbolehkan selama dia sudah mumayyiz, sudah ngerti, ya sudah paham mengenai uang, ya mumayyiz, sudah paham, sudah ngerti jual beli, sudah paham nilai barang, gitu ya. Itu yang penting ada izin dari walinya. Izinnya seperti apa? Yang namanya anak sekolah, kalau dia dikasih uang saku, berarti kan sebenarnya diizinkan kan ya untuk membeli, gitu ya, untuk melakukan transaksi, gitu ya. Maka kita itu anggap itu sebagai bagian dari izin dari walinya. Maka tetap diperbolehkan dan jual belinya sah. Yang kedua adalah yang namanya jual beli, dan ini juga menjadi penting, adalah tidak boleh ada paksaan. Ya, tidak boleh ada paksaan. Yang namanya jual beli tidak ada paksaan, artinya jual beli baik penjual maupun pembeli itu menjual dengan sepenuh keridhaan. Nah, kadang kemudian kita bingung, terus gimana dong yang namanya saya BU? Itu kan namanya terpaksa. Nah, itu bukan terpaksa, ya. Itu beda antara dipaksa dengan paksaan dan karena kebutuhan. Itu kan sebenarnya butuh uang itu karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Bukan dipaksa dengan ancaman. Nah, yang namanya paksaan ini adalah paksaan dengan ancaman. Ya, paksaan ditekan orang. Yang disebut paksaan seperti itu, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Ya, yang ketiga adalah keislaman. Ini berlaku untuk jual beli barang-barang tertentu yang memang membutuhkan syarat tersebut, seperti Quran, atau barang-barang yang kalau dibeli oleh orang yang bukan muslim dikhawatirkan akan merusak kesuciannya, gitu ya. Nah, yang keempat adalah kemudian tidak boleh bermusuhan. Ini dengan syarat adalah untuk jual beli yang berkaitan dengan senjata. Jadi tidak boleh seorang muslim baik sebagai penjual maupun pembeli itu melakukan jual beli senjata yang dimana di situ ada permusuhan sehingga bisa memungkinkan senjata itu dipakai untuk melukai ya sesama muslim. Nah, yang seperti itu nggak boleh, gitu ya. Nah, itu adalah bagian pelaku. Jadi nggak ada syarat pelaku itu harus muslim, nggak ada, kecuali memang untuk barang-barang tertentu. Ya, untuk barang-barang secara umum dia boleh siapapun, tidak harus muslim, kan begitu ya. Ini adalah 4 syarat dari sisi pelakunya. Nah, bagian kedua adalah bagian sighah, ya. Bagian sighah. Sighah ini adalah bagian penjelasan secara lafaznya, ya, secara lafaznya, secara lafaz. Nah, sighah ini ada 13 syarat. Ya, ada 13 syarat. Yang pertama itu disebut kalimatnya harus bentuknya khitab. Apa khitab? Itu bentuknya pernyataan. Saya ingin menjual, saya menjual, saya membeli. Tidak boleh bentuknya khobar. Oh, saya
sedang coba dengan si anu atau saya bertransaksi, nggak boleh, tapi bentuk harus pernyataan. Ya, kalimat pernyataan, bukan kalimat apa namanya, kalau dalam bahasa disebutnya khobar, kalimat berita. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Kalimatnya harus bentuknya pernyataan. Jadi seseorang menyatakan diri untuk membeli atau seseorang menyatakan diri untuk menjual, bukan menginformasikan saya nanti mungkin mau beli. Itu bukan pernyataan ya. Saya punya rencana, kalau punya uang saya mau beli motor. Nah, ini juga bukan pernyataan, gitu ya. Nah, yang seperti ini tidak masuk bagian dari khitab yang merupakan syarat jual beli. Artinya jual beli dengan kalimat seperti itu tidak sah akadnya. Yang kedua, pembicaraan harus kepada diri pembeli. Jadi ketika berjual beli, maka akad jual beli itu ditujukan kepada si pembeli, bukan kepada yang lain. Ya, nggak boleh ditujukan kepada binatangnya, misalnya ketika dia beli pakan binatang. Nggak boleh ditujukan kepada anaknya yang bayi, misalnya ketika memang beli makanan buat anaknya, gitu ya. Tapi harus ditujukan kepada diri pembeli. Jadi akad itu ini pada diri pembeli. Misal ada orang bawa kucing pergi ke toko pakan kucing. Kadang ya, sekedar untuk mengakrabkan diri, si penjual itu kemudian malah menyodorkan barangnya itu bukan ke orangnya, tapi nyodorkan ke kucing. Cing, ini makanannya, kan begitu ya. Ini sebenarnya niatnya mau mengakrabkan, tapi kemudian malah melanggar. Akadnya nggak sah. Kenapa? Karena harusnya akadnya akad jual beli dengan si pembeli, gitu. Nawarkannya malah ke, kan ya kadang-kadang kalau di pasar itu yang disodorin barang malah anaknya. Gitu ya. Padahal yang seperti itu nggak sah. Namanya jual beli itu harus kepada si pembeli. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah qabul ini harus sesuai dengan ijab. Sesuai apanya? Isinya. Ya. Jadi namanya kabul harus sesuai dengan ijab isinya. Jangan kemudian ijabnya saya jual motor, kabulnya saya beli mobil. Itu nggak nyambung. Ya, yang seperti itu nggak nyambung. Maka tidak sah. Tapi kalau sesuai, nah itulah yang diinginkan dari jual beli. Ya. Yang keempat, pernyataan yang di atas ini khitab harus menyebutkan barang dan harga. Jadi yang namanya jual beli dalam akad itu harus jelas barangnya apa. Meskipun bisa jadi bentuknya lafaz, bisa jadi bentuknya saya jual ini, harganya segini, sudah ada labelnya. Boleh, boleh. Atau disebutkan saya jual telur sekilo 20.000, misalnya begitu ya. Itu juga boleh. Tapi yang pasti dalam ijab kabul, dalam lafaznya itu harus ada jenis barang dan harganya. Yang kelima adalah kedua pihak mengucapkan ijab kabul dengan maksud. Ya, dengan maksud, maka ini adalah dengan sengaja. Ya, memang bermaksud untuk melakukan jual beli. Ya, kebalikannya adalah tidak sengaja. Kalau orang yang mengucapkan ijab kabul dengan tidak sengaja, maka kemudian tidak sah. Dengan bercanda juga tidak sah. Karena kan kaidahnya hanya 3 hal yang sah meskipun cuma bercanda, kan gitu ya. Cuma 3 hal yang sah meskipun bercanda. Ya, itu ya, nikah, talak, dan rujuk. Nah, ini untuk jual beli ini tidak sah. Ya, kalau dia tidak sengaja atau dengan bercanda, maka dia harus dengan maksud. Nomor 6 adalah kedua pihak harus tetap pada maksudnya, tetap pada sengajanya, tetap pada niatnya sampai transaksi selesai. Jangan di tengah jalan kemudian berubah pikiran. Kalau di tengah jalan berubah pikiran, rusak. Ya, rusak kemudian jual belinya. Yang ketujuh adalah tidak boleh ada jeda yang lama.
antara ijab dan kabul. Jeda yang lama adalah jeda sesuai dengan nomor 8. Nomor 8 itu dikasih klausul antara ijab kabul tidak boleh ada pembicaraan lain. Ya, antara ijab dan kabul itu nggak boleh ada pembicaraan lain. Baik dia waktunya lama atau ada pembicaraan lain, nggak sah. Ya, jadi antara ijab dan kabul, saya jual. Ini ada jeda 1 jam. Ya, nggak sah. Gitu ya. Kenapa? Ini orang sudah ngapa-ngapain gitu ya. Atau meskipun jedanya nggak panjang, tapi kemudian dia ada pembicaraan lain. Saya mau jual motor. Oh iya, kabarnya anaknya gimana? Sekolah di mana? Juga nggak sah. Kenapa? Ada pembicaraan lain yang nggak ada hubungannya dengan ijab kabul. Beda ketika pembicaraan itu menyangkut ijab kabul. Saya mau jual motor. Motornya kayak apa? Speknya gimana? Kelebihan kekurangan apa? Itu masih bagian dari proses tadi, gitu ya. Yang ke-9, nah, tidak boleh merubah isi ijab sebelum kabul dinyatakan. Gitu. Jadi tidak sembarangan orang itu kemudian bercanda, main-main dalam jual beli, gitu ya. Jadi dia harus melakukannya dengan sengaja. Harus tetap pada maksudnya hingga selesai, nggak boleh jeda lama, nggak boleh ada pembicaraan lain. Dan dia, gitu ya, itu nggak boleh dengan serta-merta berubah. Karena kalau kita sekarang ini kadang-kadang ada penjual yang baru setengah jalan gitu ya, kita lagi sedang nawar-nawar, kita mau deal kan, tiba-tiba ngomong maaf sudah laku dengan yang lain. Nah, ini yang seperti ini. Padahal nggak boleh. Kenapa? Dia selesaikan dulu akadnya. Diterima enggak? Kalau diterima sudah. Tapi kalau enggak diterima, oh maaf saya enggak jadi beli. Selesai. Dia boleh jual ke yang lain. Tapi selesaikan dulu. Gitu ya, selesaikan dulu. Nomor 10, yang namanya ijab kabul, pernyataan ini harus didengar atau terdengar dan dipahami oleh kedua belah pihak. Harus menggunakan bahasa yang sama-sama dipahami, bukan menggunakan bahasa yang sama, yang sama-sama dipahami. Atau sama-sama dimengerti atau sama-sama didengar oleh kedua belah pihak. Ya, mau dengan angka, tulisan angka, mau dengan apapun nggak ada masalah karena perbedaan bahasa. Tapi yang pasti keduanya harus memahami, terutama adalah masalah barang dan harga, sehingga tidak ada kesalahan persepsi, gitu ya. Yang ke-11, qabul harus diucapkan oleh orang yang dimaksud dalam ijab. Jadi misalnya si penjual A gitu ya, itu ingin menjual kepada B. Saya jual kepada Anda handphone. Tiba-tiba yang jawab C. Saya beli. Nggak memenuhi syarat ini. Yang dituju B bukan C. C mengucapkan kabul itu nggak sah. Gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya dalam Islam pembeli yang nyerobot. Nah, gitu ya. Itu kemudian menjadi sah, itu nggak ada, gitu ya. Ini nomor 11. Yang ke-12 adalah sigat tidak boleh digantung. Digantung dengan dikasih syarat. Ya, misal digantung, saya jual ini, tapi nanti kalau begini ada syaratnya. Sigatnya digantung. Nanti ya akadnya kalau si Anu sudah pulang, nggak boleh, gitu ya. Jadi yang namanya akad jual beli itu harus pernyataan yang tegas, pernyataan yang jelas. Tidak boleh digantung dengan syarat atau ketentuan apapun. Ya. Baik waktunya maupun barangnya. Nah, untuk waktu itu dikasih catatan sendiri nomor 13. Transaksi sifatnya harus tetap, tidak boleh diberikan jangka waktu. Yang namanya jual beli adalah perpindahan kepemilikan. Barang dari penjual ke pembeli, uang dari pembeli ke penjual itu sudah putus. Ya, seterusnya permanen. Ya, tidak boleh sementara. Ketika sudah jual beli, maka hak milik itu sepenuhnya ada di tangan si pembeli. Penjual itu tidak boleh menggantung, tidak boleh memberikan syarat, tidak boleh kemudian mengatur. Terserah si pembeli.
mau dipakai, mau dibuang, mau dirusak, mau dihancurkan ya. Ekstrimnya seperti itu. Si penjual sudah tidak lagi memiliki hak sedikit pun. Kenapa? Karena kepemilikannya sudah berpindah. Ya. Maka di sini yang namanya jual beli bukan sewa. Kalau sewa boleh, ada waktunya. Ya. Tapi ini kita bicara jual beli, gitu ya. Nah, kita masuk ke yang terakhir. Yang terakhir ini ada 5 syarat. Ya. Yang pertama adalah barangnya bersih, suci. Ya, ini syarat untuk barang. Ya, barangnya bersih dan suci. Artinya dia bukan barang yang secara zat itu haram diperjualbelikan. Apa contohnya? Kotoran, najis, gitu ya. Atau khomer, itu kan nggak bersih, nggak suci kan, gitu ya. Nah, jadi syarat barang yang diperjualbelikan, syarat pertama adalah bersih dan suci. Ya, secara zat. Secara zatnya, secara bendanya bersih dan suci. Bukan homer, bukan kotoran, bukan najis, gitu ya. Tapi dia bersih dan suci. Ini syarat pertama. Yang kedua adalah punya manfaat atau nilai. Ini kita sudah bahas di bahasan kita awal ya, mengenai nilai benda, gitu ya. Jadi barang yang diperjualbelikan dia harus punya manfaat atau nilai. Apa itu benda yang punya manfaat atau nilai? Adalah benda yang memang secara umum manusia bisa mengambil manfaat darinya, atau memang secara umum manusia menganggap itu bernilai. Contoh, beras bernilai nggak? Bernilai nggak beras? Bernilai. Tapi kalau cuma 2 butir, sudah nggak bernilai, nggak bermanfaat pula. Dikasih ayam aja nggak kenyang, gitu ya. Maka tidak sah yang namanya jualan itu sesuatu yang tidak bernilai atau tidak bermanfaat. Maka harus bernilai atau bermanfaat. Memang secara umum punya nilai, punya manfaat. Gitu. Jadi nggak boleh jual apa ya, namanya bahasa, jual pepesan kosong. Nah, gitu ya. Jual kucing dalam karung. Nah, gitu ya. Jadi memang harus jelas manfaatnya, jelas nilainya. Gitu. Baik karena bendanya maupun karena jumlahnya, gitu ya. Bisa jualan udara gitu ya. Cuma apa namanya, kantong plastik ditutup gitu ya, jualan angin. Gitu ya. Ada bonusnya ciki sedikit. Kan gitu ya. Katanya begitu ya. Jadi bonusnya makanan ringan gitu ya. Jualannya jualan angin katanya begitu. Tapi itu punya manfaat, punya nilai gitu ya. Punya manfaat. Ini syarat kedua dari barang. Yang ketiga adalah bisa diserahkan. Ini secara umum ya, meskipun nanti ada barang-barang yang memang pengkhususan. Secara umum barang itu harus bisa diserahkan. Ya, nggak boleh kemudian jualan awan, jualan ikan yang masih ada di laut kan gitu ya, nggak bisa serahkan. Gitu ya. Jualan sesuatu yang nggak bisa diserahkan. Jadi secara umum namanya barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Ya, ini syarat umum. Nanti ada pengecualian tuh banyak, tapi syarat umumnya seperti ini, bisa diserahkan. Gitu ya, bisa diserahkan. Jadi bahasanya aset bergerak. Ya. Karena ada aset nggak bergerak. Aset nggak bergerak apa? Tanah. Itu kan nggak bisa diserahkan. Sebenarnya bisa saja. Yang disebut diserahkan kan kita serah terima jual beli tanah kan yang diserahkan kan suratnya. Gitu ya. Ada yang bisa diserahkan gitu ya. Bisa tetap diserahkan. Sehingga ada memang real perpindahan dari penjual pada pembeli, pembeli pada penjual, seperti itu. Yang keempat, barang itu adalah milik penjual atau diberikan kuasa kepada si penjual.
Di syarat nomor 4, barang adalah milik penjual. Atau si penjual memang diberikan kuasa. Diberikan kuasa, diberikan amanah, diberikan perwakilan untuk menjual barang itu. Itu juga boleh. Ya, kan dia menjadi wakil, menjadi orang yang diamanahi, diberikan kekuasaan untuk menjual. Yang penting seperti itu. Yang penting memang jelas barang ini adalah barang yang dimiliki oleh penjual atau orang yang dikuasakan. Ya, gitu ya. Oleh si penjual. Ya, jadi orang yang menjual itu jelas. Ya, barangnya barang milik si penjual. Itu ya. Ini dari sisi barang. Ya, bersih, punya manfaat, bisa diserahkan, kepemilikannya jelas. Nah, yang terakhir syarat untuk barang adalah diketahui jadi syarat terakhir adalah untuk barang diketahui jenisnya, jumlahnya, sifatnya oleh kedua belah pihak. Sehingga penjual ngerti apa yang dijual, pembeli ngerti apa yang dibeli, dan keduanya punya persepsi yang sama mengenai barang yang sedang ditransaksikan. Baik sifatnya, jumlahnya, ataupun jenisnya. Ya. Karena kadangkala ada karena perbedaan persepsi, perbedaan penangkapan, perbedaan bahasa itu menyebabkan ini nggak nyambung. Ya. Saya beri beras satu, yang satu nangkapnya 1 liter, yang satu nangkapnya 1 kilo. Karena di sini biasa beli beras kilo, kalau di Jawa Barat itu beras biasanya saya beli liter. Ya, sama-sama kita sebut satu, ternyata beda satuannya, kan gitu ya. Ternyata beda satuannya. Gitu. Atau barangnya namanya sama, ternyata wujudnya beda. Bisa seperti itu, bisa, ya. Nah, yang paling orang sering menjadikan contoh adalah kata gedang. Dan saya sampai hari ini masih susah nyimpennya. Yang mana punya arti ini dan yang mana punya arti ini. Ya, lebih baik menggunakan bahasa Indonesianya. Gitu ya, karena antara di Jawa Barat dengan bahasa Sunda dan di Jawa Tengah, Jawa Timur dengan bahasa Jawa itu punya arti yang berbeda sekali. Di Jawa Timur gedang itu artinya pisang. Nah, kalau di Jawa Barat itu pepaya. Gitu. Jadi kalau transaksi jual beli gedang antara orang dari Jawa Timur dengan orang dari Jawa Barat berantem. Gitu. Ya, berantem. Kenapa? Bisa jadi nggak nyambung, apalagi ketika ditanya orang Jawa Barat disuguhin gedang goreng. Nah, loh, bingung lagi dia. Kok bisa-bisanya gitu ya. Pepaya digoreng menurut orang sana gitu ya. Maka harus tahu, harus diketahui, harus dipahami jenisnya, jumlahnya dan sifatnya oleh kedua belah pihak gitu ya. Oleh kedua belah pihak. Nah, ketiga bagian ini insya Allah ini melengkapi ya, melengkapi syarat jual beli yang sudah kita pelajari secara utuh gitu ya. Jadi diketahui jenisnya, jumlahnya dan sifatnya oleh kedua belah pihak sehingga tidak salah persepsi. Antara penjual dengan pembeli itu harus punya persepsi yang sama. Yang ada di gambarannya, bayangannya sama gitu ya. Maka di sini bukan cuma jenis dan jumlah tapi juga sifatnya, spesifikasi, ya, kualitas, ya gitu ya. Itu bisa tergambar antara penjual dan pembeli pada bagian yang sama. Gitu. Ya, insya Allah selesai bahasan kita untuk syarat jual beli, gitu ya. Ada 5 tambah 13, ada 4 tambah 13 tambah 5, ya, ada 22. Ya, benar ya, 22 syarat jual beli.